Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmah April. Nah, di video kali ini aku bakal membahas perihal finishing. Jadi apa aja kegunaan finishing, kapan aja penggunaannya, seberapa bermanfaatnya finishing henna itu. Jadi di sini aku bakal kupas tuntas. Tapi sebelumnya di sini aku juga mau ingetin ke teman-teman. Jadi aku juga di sini masih belajar. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara aku dengan yang henna artist yang lain, itu harap dimaklumin aja. Aku nih kan semenjak kenal henna itu tuh semua aku pelajari sendiri. Jadi misalnya kayak ada apa-apa yang pengen aku tahu, ya aku coba, dan aku dapat pelajaran dari pengalaman yang udah aku coba gitu. Nah di sini aku langsung aja bahas soal penggunaan finishing. Jadi yang pertama itu penggunaan finishing itu banyak sih ya, banyak yang pakai itu tuh tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Jadi ada kayak aku, misalnya aku sendiri pribadi ya, kalau aku pakai finishing itu biasanya pas penggunaan glitter warna atau pas misalnya belum selesai finishing, belum sempat finishing hennanya, belum apa sih namanya, baru tahap penggambaran mau masuk ke tahap finishing, tapi si manten udah harus ganti baju. Nah kalau misalnya mau ganti baju kan itu tangannya biasanya aku lapisin plastik gitu ya, biar nggak kegesek. Nah biar dia nggak nempel si hennanya ke plastik, karena rata-rata white henna itu dia agak sedikit lengket. Kalau untuk di kulit kita sentuh itu dia emang nggak terlalu lengket, tapi kalau di plastik itu beda cerita. Jadi kalau di plastik dia akan lebih kuat melengket, walaupun kita pegang nggak terlalu lengket. Karena aku pernah ngalamin ini dan ternyata itu merusak hennaku. Akhirnya aku mau nggak mau harus mulai dari awal lagi. Nah itu jadi pengalaman juga ya buat teman-teman semuanya. Nah jadi kalau misalnya belum selesai henna atau belum sempat finishing tapi mau ganti baju, jadi aku langsung ulasin atau usapin apa sih istilahnya, kayak pakein bedak tabur, bedak bayi itu ke seluruh bagian henna yang udah kering. Nah terus yang kedua ada juga yang kegunaannya itu membuat henna semakin rata dengan kulit. Jadi udah flat, mau dibuat semakin flat itu ada orang yang memanfaatkan si finishing atau si baby powder itu. Nah terus yang ketiga ada orang yang pakai finishing itu membantu dan memudahkan saat menggunakan glitter warna. Contohnya aku pernah bikin di video ini, silahkan kalian lihat. Nah terus yang keempat ada orang yang untuk menutupi white henna setelah finishing. Jadi misalnya aku udah selesai finishing sampai ke glitter udah ini, terus aku tap ternyata masih ada bagian yang lengket. Nah itu aku sempurnakan dengan finishing. Nah finishing ini dia ada dua macam, jadi ada yang shimmer, ada juga yang matte. Nah yang matte itu baby powder, sebenarnya bedak bayi itu ya. Kalau yang shimmer itu tuh dia banyak warna, ada yang putih, silver, gold, ungu, pink, biru, dan lain sebagainya. Itu rata-rata setiap artis setiap all shop maksudnya itu tuh pada jual ya, pasti ada tuh. Nah kalau misalnya kalian dengar kata-kata finishing, kadang tuh ada orang yang nyebut si shimmer itu finishing, ada juga orang yang nyebut finishing itu baby powder sama shimmer. Jadi tergantung kalian juga pemahamannya gimana, itu beda-beda, setiap orang tuh beda-beda penyebutan gitu. Dan kalau aku pribadi sebenarnya nyebut finishing itu kayak proses. Jadi misalnya aku udah selesai menggambar, aku masuk ke tahap finishing. Finishing itu pemasangan lem, pemasangan gems, dan pemasangan glitter gitu. Oke, ini kita udah masuk ke tahap finishing. Nah ini baru disebut tahap finishing. Jadi ini ada shimmer dan ada baby powder yang aku udah masukin ke jar. Ini aku biasa pakai My Baby, aku masukin ke jar biar bisa dibawa kemana-mana kan kalau mau ngejob. Nah ini dia kan hasilnya dia matte, sedangkan kalau shimmer tuh kayak ada mengkilat-mengkilat, ada agak shiny gitu ya. Sedangkan satunya tuh bener-bener yang matte gitu. Nah kalau misalnya klien udah harus ganti baju, aku pakein dulu baby powder ke seluruh bagian henna. Biasanya pakai kuas aja kayak gini, diratain. Nah kayak gini.
Nih kalian bisa lihat ini agak sedikit lengket, makanya kita harus pakein baby powder. Jadi kalau misalnya mau dimasukin ke plastik, dia nggak akan lengket sama sekali ke plastiknya. Nah kadang aku juga pakein ke seluruh bagian tangan biar kelihatan kayak lebih cerah. Kadang kan ada tangan yang kelihatannya sedikit kusam gitu kan. Nah makanya aku pakein juga baby powder ke seluruh bagian tangan. Nah ini yang bagian jempol aku coba pasangin finishing, maksudnya shimmer. Kalian bisa lihat ini hasilnya dia lebih shiny gitu ya, karena kan dia emang ada efek-efek shiny gitu. Kalian bisa lihat bedanya. Nah nggak sukanya aku pakai shimmer itu kadang mengotori si henna-nya atau mengotori lemnya, makanya aku lebih pilih pakai baby powder ketimbang pakai shimmer tuh. Nah ini kita masuk ke tahap block henna. Jadi kalau misalnya kalian pakai finishing si shimmer maksudnya terlalu tebal gitu ya, kadang itu dia bikin kulit klien kalian tuh bakal kayak mengkilat gimana gitu, dan menurutku itu tuh kelihatan kayak kurang kayak aku pribadi sih kurang suka gitu. Nah jadi aku lebih suka pakai baby powder. Kalau misalnya pakai lem, dia tuh nggak bikin lem kita jadi kayak warna shimmernya tuh jadi makin merata gitu loh. Makanya aku lebih pilih pakai baby powder karena dia nggak akan pindah-pindah si warna putih-putih si bedaknya gitu. Kalian ngerti nggak sih? Semoga paham ya. Nah ini aku pakai gems yang berbagai bentuk, ini dari Barokah Project. Aku pakai satu aja, tadinya mau pakai agak banyak cuman karena ukuran yang nggak pas jadi pakai satu aja. Terus ini premium gems dari Barokah Project yang paling sering aku pakai buat job karena kilonya aku suka banget ya. Kalau lihat secara nyata itu kilonya dia benar-benar kelihatan mewah gitu kalau dipakein ke white collar. Terus lanjut ini penggunaan glitter dari Barokah Project juga. Kalau misalnya kalian udah lihat di aku sebelumnya, jadi ini salah satu rekomendasi glitter white yang paling sering aku pakai buat job karena dia teksturnya benar-benar halus kayak powder yang kayak bedak gitu loh. Jadi dia benar-benar halus dan dia nggak akan nutupin gambar kalian. Jadi kalau misalnya glitternya halus dia nggak akan nutupin, tapi itu tergantung dari teknik block lemnya juga. Semua setelah dibersihkan kalian bisa lihat ini jadi hasilnya. Biasanya kalau misalnya udah selesai kayak gini, biasanya aku tes lagi, maksudnya cek lagi apakah masih ada yang lengket. Nah kalau misalnya ada yang lengket, biasanya aku pasangin, aku pakein shimmer atau powder. Cuman kalau untuk finishing kayak gini, setelah selesai gini maksudnya, itu lebih banyak pakein yang shimmer. Cuman nggak boleh terlalu kayak banyak bagian gitu loh, kayak kalau terlalu tebal juga dia kurang bagus gitu hasilnya. Biar kalian lebih paham, lebih baik saran aku kalian cobain. Oke, segitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.